Zarin, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Zarin, hari ini hari Jumat, apa kabarnya Bu Zarin? Alhamdulillah baik Pak. Baik Bu. Oke, hari ini kita ketemu lagi Bu di Ya. percakapan dengan saya pasca observasi ya Bu ya. Ya. Observasi kemarin di kelas 91. Satu. Ya, oke. Baik Bu Zarin, untuk percakapan hari ini apa tujuan yang akan kita capai nantinya Bu Zarin? Oke, tujuannya untuk mengkonfirmasi Pak, mengkonfirmasi dari antara rencana yang sudah saya buat dengan ketika pas pelaksanaan di observasi. Oh, di kelas ini Ya, di kelas. Oke. Untuk apa yang direncanakan sudah Sesuai atau belum Itu dengan ya. dengan pembelajarannya saya lakukan. Oke, bisa dulu. Untuk kelas yang kemarin kelas 91 itu ketika Bu Zarin masuk apa yang dirasakan sih? Kalau yang saya ketika pas masuk ya, Ya. senang karena mungkin anak-anak excited dengan apa yang akan mereka lakukan di pembelajaran kali ini. Ya. Nah, itu karena mereka sudah menyiapkan beberapa alat untuk mereka lakukan atau mereka praktekkan secara langsung. Oke. Kebetulan kan kemarin juga pembelajarannya di lab ya, jadi mungkin anak-anak berbeda suasana, biasanya hanya di kelas, sekarang masuk Oh, ke ya, lab di IPA lab ya, IPA, jadi ya. lebih mungkin lebih mereka lebih excited. Jadi saya pun ketika masuk ya sudah, oh mereka sudah mulai, jadi harapannya ketika sudah excited nanti ketika pembelajaran juga sudah sesuai dengan yang direncanakan. Kalau Bu Zarin kemarin itu senang, Ya. bagaimana perasaan anak-anak di kelas? Alhamdulillah kemarin mereka senang dan excited karena mereka menemukan hal baru. Nah, Hal baru, dengan ya. dengan ketika mereka praktik mereka bisa melihat secara langsung, terus langsung ada yang bu ya, jadi mereka excited dengan apa yang mereka lakukan. Oke, kemarin materinya apa Bu? Materinya listrik statis Pak, hukum kolom lebih tepatnya. Hukum kolom. Iya. Ya. Oke Bu, ketika pembelajaran di kelas kemarin, ketika observasi di kelas kemarin, apa yang Bu Zarin temukan di kelas? Kendalanya apa? Kalau untuk kendala itu mungkin ada beberapa anak yang tidak membawa peralatan praktikum ya Pak. Jadi kan sebelumnya sudah diberikan informasi bahwa besok akan ada praktikum, perlengkapannya adalah seperti ini. Nah, masih ada beberapa anak yang tidak membawa perlengkapan praktikum. Sama kendala berikutnya adalah ada beberapa yang susah untuk memahami instruksi yang diberikan di LKPD yang diberikan. Oh gitu, baik. Nah, ketika ada kendala seperti itu, solusinya apa Bu dari Bu Zarin? Kalau yang anak-anak tidak membawa, karena itu kan kelompok dan ada beberapa temannya yang membawa itu lebih, jadi saya meminta untuk sharing, karena kan secara tidak langsung juga mengajarkan ke mereka bahwa ketika misalkan ada yang membutuhkan, mereka bisa berbagi, tapi ya tetap mengingatkan ke anak-anak yang tidak membawa bahwa itu tanggung jawab kalian. Jadi kalau bisa ketika diberikan tanggung jawab untuk membawa sesuatu, usahakan dibawa sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh gurunya. Terus kalau yang tadi satunya instruksi yang kurang jelas, lebih ke arah mendampingi ke anaknya, walaupun tidak semuanya, jadi cuma beberapa, hanya didampingi untuk biar lebih tahu langkah kerja apa sih yang harus mereka lakukan. Baik Bu Zarin. Jadi ketika kemarin ada anak yang tidak bawa, kemudian anak itu punya inisiatif untuk Meminta ke temannya temannya, ya, ya, Bu. saya juga mau menyampaikan ke anaknya. dan alhamdulillah temannya itu Dibolehkan, juga ya, diperbolehkan untuk diperbolehkan. sharing. Tapi Bu Zarin tetap memberikan pengarahan Pengarahan. biar bisa tidak terulang. Iya. Oke Bu ya. Ya. Oke Bu, kemudian mohon maaf Bu, mohon izin untuk menyampaikan Ya. ketika saya kemarin di kelas Hmm. bahwa yang pertama untuk modulnya kemarin ada perbaikan sedikit ya. Ya, baik Pak. Di mana kemarin Bu? Di KIKD harusnya, KIKD, ya. harusnya kan kalau sudah merdeka, yang belum merdeka harusnya menggunakannya PP kemarin saya kasih. Lalu untuk tujuan pembelajaran juga Iya. Kemudian ketika di kelas mohon izin untuk menyampaikan juga Ya. bahwa kemarin modul di kelas anak-anak bisa apa namanya, bisa mengelola emosi mereka, bisa sabar ya Bu. Ya. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Karena mungkin ya sesuai dengan yang disampaikan Bu Zarin kemarin tadi itu bahwa anak-anak excited, mereka itu senang ketika di kelas, kemudian mereka itu ingin tahu hal-hal baru itu,
karena kan mungkin ya belum pernah ya Bu, Iya, belum, mereka itu baru pertama kali mereka melakukan. menemukan sesuatu yang kertas itu bisa nempel di penggaris. Bagaimana caranya bisa nempel itu mereka juga sudah menanyakan itu, sudah tahu itu. Kemudian untuk apa namanya, untuk tujuan pembelajarannya kemarin juga sudah terlaksana dengan baik. Dan kemudian untuk kendalanya tadi yang saya temukan juga sudah disampaikan oleh Bu Zarin, sama Bu yang saya temukan kemarin juga sama. Jadi anak-anak ada beberapa yang tidak bawa perlengkapan seperti itu ya Bu ya. Kemudian ketika kemarin Bu Zarin di dalam kelas juga anak-anak dapat berbagi ilmu dengan temannya ya, karena mereka itu berkelompok dan mereka lihat dengan kelompok lain juga, ya kan, lihat dari kelompok lain menemukan seperti apa, kelompok lain kendalanya seperti apa, mereka bisa sharing gitu ya. Dan kemudian Bu, untuk apa namanya, untuk disiplin positif yang Ibu rencanakan di pembelajaran tersebut apa? Kalau untuk disiplin positif itu sebetulnya lebih ke arah tanggung jawab sama kerjasamanya mereka. Karena kan maksudnya ketika misalkan mereka bisa bertanggung jawab, bisa menyelesaikan tugas yang diberikan, nah itu lebih ke arah itu. Karena kan kalau untuk praktikum lebih condongnya dominasinya kan ke tadi bertanggung jawab sama kerjasama mereka. Karena kalau tidak ada kerjasama mungkin juga tidak bisa berjalan dengan baik yang sudah selesai. Kemudian ketika mereka sudah menyelesaikan tugas seperti itu, mereka diberi semacam refleksi atau tidak? Ya, kemarin sempat menanyakan cuma bagaimana sih perasaan kalian ketika mengerjakan apa gitu. Jadi mereka menyampaikannya. Dari situ saya jadi tahu ternyata memang kalau untuk pembelajaran khususnya IPA itu anak-anak itu lebih dominan atau lebih suka itu ketika praktikum. Jadi tidak hanya di teori saja, jadi lebih ke arah berproses. Oh baik Bu ya. Kemudian Bu, setelah pembelajaran yang disampaikan kemarin, materi selanjutnya dari anak-anak apa ya? Materi selanjutnya itu pembuatan elektroskop sederhana. Jadi kemarin elektroskop. Jadi kemarin saya sudah menyampaikan ke anak-anak untuk mencari tahu terlebih dahulu, boleh dari literasi buku atau mungkin mereka juga menggunakan internet dan sebagainya, bagaimana sih bentuk elektroskop sederhana itu seperti apa. Karena pengennya itu tadi, karena listrik statis itu kan penerapannya banyak. Karena kemarin kita baru mempelajari tentang hukum kolom, jadi pengennya saya besok itu nanti anak-anak tahu, oh ternyata penerapan listrik statis itu ada juga di elektroskop sederhana yang bisa mereka lakukan atau bisa mereka gunakan. Itu juga. Oke. Kemudian Bu, untuk rencana kegiatan pengembangan kompetensi yang Ibu akan cari itu kira-kira apa? Untuk mengembangkan kemampuan Ibu. Oh, mungkin yang pertama itu lebih sering kayak misalkan mengikuti atau mencari tahu tentang workshop kayak modul pembelajaran atau pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Nah, fokusnya kan sebetulnya kalau untuk anak-anak saya pengennya ketika misalkan pembelajaran itu lebih menyenangkan, karena basicnya kalau sudah menyenangkan itu nanti mesti anak-anak dominasinya itu pasti nggak cepat bosan dan lebih pengen atau menunggu nanti materi ini mau ngapain ya, jadi lebih ke model pembelajaran yang menyenangkan. Jadi Ibu nanti akan mencari tahu bagaimana caranya menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Di observasi kemarin itu kira-kira waktunya sudah sesuai dengan yang ditargetkan? Kalau waktunya sebetulnya sudah, cuman mungkin ya kayak kemarin saya juga menyadari kayak misalkan harusnya kan ada presentasi yang dari kelompok itu, tetapi kemarin itu tidak semua kelompok presentasi, jadi hanya dua kelompok. Dan tapi salah satu caranya adalah dengan cara mengkonfirmasi langsung ke anak-anak apakah temuan yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi itu sama atau berbeda dengan kelompok lain. Jadi langsung mengkonfirmasi. Mungkin itu kekurangannya Pak, karena kan pengennya itu kalau bisa ya bisa menyampaikan semua, tetapi mungkin karena keterbatasan waktu hanya
Oke Bu, karena waktunya kemarin itu mungkin kurang ya Bu, ya. Iya. Kira-kira Ibu besok lagi untuk pembelajaran selanjutnya mau bagaimana? Mungkin lebih memanajemen sama membuat LKPD-nya itu yang lebih simpel dan sederhana, biar anak-anak itu ya, karena biar anak-anak lebih cepat untuk memahami instruksi yang diberikan oleh saya lebih cepatnya. Jadi ketika instruksinya lebih jelas atau mungkin kalimat yang digunakan lebih mudah, anak-anak mungkin akan lebih cepat memahami perintah atau memahami instruksi yang harus mereka lakukan seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi nanti waktu untuk presentasinya juga masih lumayan. Kalau menurut Bu Zarin lah kemarin untuk LKPD-nya agak sulit, apa udah mudah atau gimana? Sebenarnya kalau untuk yang disampaikan sebetulnya mudah mungkin karena kan terkadang apa yang kita rencanakan itu belum tentu nanti penyampaian atau penerimaan dari anak kan berbeda. Kalau menurut saya memang sebetulnya itu sudah sesuai, cuman mungkin memang begitu tadi beberapa anak masih ada yang kurang memahami atau mungkin besok lagi kelompoknya lebih dibikin yang heterogen, jadi biar nanti bisa bekerja samanya lebih gitu, lagi ya. Karena kalau kemarin kan mungkin ya. Karena kalau kemarin kan lebih contoh kayak misalkan yang kemampuannya mungkin sama atau yang sama yang digabung, jadi yang mungkin kemampuannya agak lebih di atas mereka lebih cepat menyelesaikan. Mungkin nanti lebih dibikin heterogen biar lebih mudah lagi. Waktu jadi besok misalnya akan memanajemen waktu lebih baik, kemudian untuk pembelajaran selanjutnya misalnya akan memanage untuk kelompoknya ya lebih lagi heterogen mereka bisa sama lebih dengan baik ya. Dan Bu Zarin, untuk percakapan hari ini apa yang sudah Bu Zarin rasakan? Kalau untuk persahabatan saya senang karena jadi tahu tadi kan Pak Agus juga menyampaikan bahwa ketika pas pembelajaran itu juga ada kelompok atau mungkin anak-anak yang tadi tidak membawa, kemudian ada yang tidak sesuai dengan instruksinya. Kemudian saya juga jadi tahu, jadi menyadari juga bahwa manajemen waktu atau pembentukan kelompok itu sebetulnya dari sangat penting dilakukan dari awal, karena itu yang akan menentukan bagaimana proses pembelajaran kita itu berhasil atau tidak. Itu dari perencanaan yang kita buat, kemudian ketepatan waktu, pembentukan kelompok itu juga salah satu hal yang diperlukan untuk pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Oke, baik. Dan terima kasih Bu atas waktu Ya, yang diberikan kepada saya. Semoga nanti ketika pembelajaran Bu Zarin di IPA lagi nanti di mata pelajaran kita nanti anak-anak bisa lebih antusias. Amin, amin. Dan materi yang disampaikan itu bisa lebih bermanfaat untuk mereka. Amin. Ya. Bu Zarin, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Zarin? Cukup Pak. Cukup. Mungkin sampaikannya ya nanti kalau misalkan memang ada kesempatan bolehlah nanti observasi lagi biar saya juga semakin tahu gimana ya kita bisa berkolaborasi ya, saling sharing. Baik, terima kasih Bu Zarin. Mungkin cukup sampai di sini. Saya tutup dulu Bu Zarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia Pak Abdul.